Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Please allow me to introduce myself. My name is Vidi Norisini Jumalatu. I'm from class A2 2023 and my student ID number is 232200150. Today, I would like to deliver a speech introduced by Emma Watson, speaking style which is confident, calm, and meaningful. I hope my presentation can be understood well by all of you. Thank you for your attention and let's begin. I was appointed 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. Saya menghubungi Anda karena saya membutuhkan bantuan Anda. Ini adalah kampanye pertama sejenis di PBB. Kami ingin mencoba dan menggerakkan sebanyak mungkin pria dan anak laki-laki untuk menjadi pendukung kesetaraan gender. Dan kami tidak hanya ingin membicarakannya, tetapi juga memastikan hal itu nyata. Saya diangkat 6 bulan lalu dan semakin banyak saya berbicara tentang feminisme, semakin saya menyadari bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan terlalu sering disamakan dengan membenci laki-laki. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. Jika ada satu hal yang saya yakini, itu adalah bahwa ini harus dihentikan. Sebagai catatan, feminisme menurut definisinya adalah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini adalah teori tentang kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara jenis kelamin. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents, but the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. Saya mulai mempertanyakan asumsi berbasis gender ketika pada usia 8 tahun saya bingung dipanggil suka memerintah. Karena saya ingin menyutradai drama yang akan kami pantaskan untuk orang tua kami, tetapi anak laki-laki tidak. Saat berusia 14 tahun, saya mulai menjadi korban seksualisasi oleh elemen-elemen tertentu dari pers. Saat berusia 15 tahun, teman-teman perempuan saya mulai keluar dari tim olahraga mereka karena mereka tidak ingin berotot. Saat berusia 18 tahun, teman-teman laki-laki saya tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Saya memutuskan bahwa saya adalah seorang feminis dan hal ini tampak tidak rumit bagi saya. Namun, riset terbaru saya menunjukkan bahwa feminisme telah menjadi kata yang tidak populer. Namun, riset terbaru saya menunjukkan bahwa feminis telah menjadi kata yang tidak populer. Rupanya saya termasuk di antara perempuan yang ekspresinya dianggap terlalu kuat, terlalu agresif, mengisolasi, anti laki-laki, dan tidak tertarik. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain,
and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. Mengapa kata itu terasa begitu tidak nyaman? Saya berasal dari Inggris, dan menurut saya, sudah sepatutnya saya sebagai seorang wanita dibayar sama dengan rekan pria saya. Saya pikir adalah hal yang benar bahwa saya harus bisa membuat keputusan tentang tubuh saya sendiri. Saya pikir sudah sepatutnya perempuan dilibatkan atas nama saya dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di negara saya. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. Thank you very, very much. Saya rasa sudah sepatutnya saya mendapatkan rasa hormat yang sama secara sosial seperti laki-laki. Namun sayangnya, saya dapat mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia di mana semua perempuan dapat mengharapkan untuk menerima hak-hak ini. Belum ada negara di dunia yang dapat mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesejahteraan gender. Saya menganggap hak-hak ini sebagai hak asasi manusia. Hidupku adalah sebuah anugerah karena orang tuaku tidak kurang menyayangiku, hanya karena aku terlahir sebagai anak perempuan. Sekolahku tidak membatasi karena aku seorang perempuan. Para mentor saya tidak berasumsi bahwa saya akan berprestasi lebih tinggi lambat hanya karena saya mungkin akan melahirkan anak suatu hari nanti. Para influencer, ini adalah data kesetaraan gender yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka adalah para feminis tanpa sengaja yang sedang mengubah dunia saat ini. Dan kita membutuhkan lebih banyak hal seperti itu, dan jika Anda masih membenci kata itu, bukan kata itu yang penting, melainkan ide dan ambisi di baliknya. Karena tidak semua perempuan mendapatkan hak yang sama seperti yang saya miliki. Faktanya, secara statistik, sangat sedikit yang berhasil.